baik, di sini kita lanjut ya pada video yang selanjutnya mengenai sebuah validasi lanjutannya. Nah, jadi pada video kali ini di sini kita masuk aja ya pada bagian bagian ini beranda, bagian petugas. Nah, jadi pada bagian petugas ini kan setiap pengolahan data petugas. Nah, jadi di bagian petugas ini kan telepon dengan email itu kan setiap data petugas itu datanya itu tidak boleh sama untuk telepon dengan emailnya. Nah, jadi pada saat kita klik untuk tambah data, contohnya di sini kemudian sekian. Phone ini kita ambil ini 085222176303. Pada saat kita klik simpan, nah maka dia memberikan sebuah konfirmasi ya bahwa email ataupun telepon yang Anda masukkan itu sudah terdaftar, ataupun silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Nah, jadi untuk bagian ini kan sudah kita buat ya pada video-video sebelumnya ya, untuk mengenai duplikasi data ya, ataupun pendobelan data di dalam melakukan sebuah yang namanya itu di dalam penambahan ataupun menambahkan sebuah data. Nah, jadi contohnya di sini kan di sini kita masuk pada bagian ini. Nah, di bagian isi petugas. Nah, jadi yang ditampilkan tadi itu kan ini dia mencari data ya di halaman database dan sesuai dengan inputnya yang dimasukkan. Nah, jadi di sini variabel data ya, di mana dia memberikan sebuah query ya, variabel collector select bintang from petugas ya, where email ya, like variabel 3. Nah, jadi variabel 3 ini kan email, or ataupun telepon. Nah, kemudian apabila datanya ditemukan ya lebih dari satu ya, lebih besar satu, maka dia menampilkan ini email ataupun telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Nah, dan apabila datanya tidak ditemukan maka dia akan melakukan sebuah proses simpan ya, dan akan kembali dan mengalihkan ke bagian halaman petugas.php seperti ini. Sama halnya dengan ini bagian pelanggannya juga, jenis cucian juga. Nah, pada saat kita klik tambah, apabila data yang dimasukkan itu sama, contohnya itu kemeja ini harganya itu 13.000 lah. Pada saat kita klik simpan, dia memberikan konfirmasi ya bahwa nama jenis yang Anda masukkan sudah terdaftar. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk contohnya. Nah, jadi kemudian di sini saya jelaskan kembali untuk bagian petugasnya. Nah, jadi pada tahap selanjutnya itu di sini seperti yang kita lihat ya, di mana ini kan tombol ubah ya, ataupun tombol hapusnya ini tidak ada. Nah, jadi pada video sebelumnya kan saya sudah jelaskan ya untuk mengenai ini penggunaan data yang di tabel lain. Nah, jadi alasannya kan untuk tombol tombol hapus ini hilang karena memang data yang dua ini sudah digunakan di tabel lain. Nah, jadi di mana kedua data ini sudah digunakan di tabel transaksi, di mana namanya tadi ini kan markamannya dengan Ajahar Lukman, sedangkan di bagian ini ya ada ini Ajahar Lukman dengan markaman ini, sehingga tombol untuk hapus ini dihilangkan. Kemudian pada bagian ini kan pada bagian petugas. Kemudian pada bagian pelanggan ini juga sebaliknya ya. Nah, jadi pada bagian pelanggan ini kan untuk di bagian aksinya itu kan untuk kedua data ini kan tombol hapusnya itu sudah dihilangkan ya, karena memang tentunya kedua data ini sudah digunakan di tabel transaksi. Nah, jadi contoh di sini adalah nama pelanggannya.
Nah, di bagian transaksi ini nama pelanggannya itu ini ada 2 ya, ini, sehingga di bagian ini kedua datanya itu tidak bisa dihapus karena memang datanya itu sudah digunakan di tabel transaksi, sehingga apabila datanya sudah digunakan di tabel lain, sehingga tabel yang ada di bagian pelanggan ini tidak bisa dihapus. Nah, jadi di sini yang bisa diubah, yang bisa digunakan itu adalah diubah saja. Kalau untuk dihapus itu tidak bisa karena memang data-datanya itu sudah disimpan sudah digunakan. Nah, sebaliknya juga dengan bagian jenis cucian juga. Nah, jadi pada bagian jenis cucian ini juga datanya itu sudah digunakan di tabel transaksi. Contohnya itu kan jenis cucian ini. Nah, jadi jenis cucian itu sudah digunakan di bagian bukan tabel transaksi ya, tapi di bagian tabel detailnya. Dan contohnya kan jenis cucian itu kemeja. Nah, kemeja di sini kan ini sudah dihilangkan karena memang sudah digunakan di tabel detailnya. Contoh dengan ini kemeja semua. Kemudian bagian atas ini kemeja juga, selimut, celana, baju, kaos dan sebagainya. Sehingga di bagian jam cucian ini untuk tombol HP-nya itu dihilangkan. Kemudian yang di bawah ini untuk tombol HP-nya itu masih ada ya, karena memang datanya itu kan tidak digunakan di tabel lain, sehingga untuk tombol hapusnya ini masih bisa digunakan ya, ataupun masih bisa kita hapus datanya seperti itu. Nah, kemudian pada bagian script ini kita coba jelaskan kembali ya. Untuk di bagian ini ya, tombol ubah ini kan meliputi tombol hapus, sehingga tombol hapus tadi kan dihilangkan. Nah, jadi pada bagian ini kan, di bagian ini dia menambilnya sebuah variabel ya, ada pelanggan. Variabel data 11 ya, kemudian kita sudah bilang from transaksi where di pelanggan. Nah, kemudian di sini kan digunakan sebuah fungsi if ya, if else. Apabila datanya itu ini, apabila datanya itu sudah digunakan ya, maka dia menampilkan kosong. Apabila datanya ditemukan ini, maka dia menampilkan ini, hapus. Apabila datanya itu kan kalau dibilang itu tidak digunakan tabel lain. Dan digunakan sehingga tombol ini ditampilkan apabila datanya itu kan tidak digunakan. Apabila datanya digunakan di tabel lain, maka tombol hapus ini dihilangkan ataupun tidak ditampilkan. Seperti itu. Kemudian di bagian petugas, kemudian pelanggan ini kita coba cetak PDF. Apakah berhasil? Ya, ini berhasil. Kemudian cetak ekspor Excel. Dokumen. Kemudian selanjutnya itu di bagian ini kita buka ya, untuk file Excelnya. Kita buka, masih dalam proses ini. Kita hapus. Pelanggan. Excel. Ini kita coba hapus simpan.
coba buka. Ini ada kendala ini. Ya, baik, kita lanjut saja ya. Kemudian di bagian pelanggan sudah, jenis cucian ini sudah juga. Kemudian di bagian transaksi kayaknya sudah semua ini. Ini cek nota. Ya seperti ini sih, sudah berhasil semua. Oh ya, baik, ini untuk bagian data apa ya, untuk bagian Excel tadi. Oh, di bagian pelanggan tadi, pada saat kita ekspor X ya, dia menampilkan ini. Ini sudah berhasil. Kemudian di bagian tadi juga kan, untuk detailnya sudah berhasil semua ya, untuk pencetakan notanya, cetak notanya. Nah, seperti ini. Terus kita transaksi. Kemudian di sini kita coba cek kembali untuk apa ya? Oh ya, di sini kita coba cek laporan data transaksi. Nah, jadi menurut periode di sini kita masukkan ini selesai hari ini PDF. Nah, memang seperti ini. Nah, tapi yang menjadi permasalahan di sini kan, pada saat kita apa ya, melakukan sebuah pencetakan laporannya, periode ini kan menurut periodenya. Nah, jadi ya seperti yang kita lihat di sini ya, dimana petugas penerima ya dan sedang yang lain sebagainya ini masih berupa angka. Nah, jadi seharusnya itu yang ditampilkan itu bukan angka, dimana yang ditampilkan itu nama sebenarnya, bukan angka. Nah, berarti di sini terjadi yang namanya itu kesalahan ya, ataupun kekeliruan di dalam menjalankan sebuah script. Nah, berarti pada bagian ini kita perbaiki lagi ya, untuk bagian transaksi menurut periodenya. Nah, tapi tetap jangan menurut status ataupun dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian status apa ya, status penerimanya, kita coba cek. Ini juga masih berupa angka. Lalu kemudian apa ya, menurut pelanggan. Nah, ini juga masih berupa angka. Seharusnya kan yang ditampilkan itu huruf nama orang, bukan angka. Berarti di bagian ini kita perbaiki kembali untuk proses-proses perintah scriptnya. Kemudian di sini kita langsung saja ya, cek di bagian Visual Studio Code-nya itu bagian laporan PDF periode. Ini kita cek close, kita cari yang namanya laporan PDF periode.php. Nah, jadi di sini kan kita harus koneksikan dulu untuk bagian apa ya, get datanya. Tag PHP include resmi itu get data kah .php seperti ini. Kemudian kita coba cek yang di bagian bawah, laporan PDF periode. Kita coba tambahkan dulu datanya. Nah, jadi di bagian petugas penerima ini apa ya, masih berupa angka.
Coba save. Error. Kita hapus. Kemudian pada bagian ini kita coba apa ya? Di ID karyawan, di ID petugas. Kita coba tambahkan nama petugas 1. Kemudian nama petugas 1, nama penerima, kemudian yang terakhir itu nama jenis cucian, nama jenis cucian ya, seperti ini. Kemudian kita save. Pada saat dijalankan, nah, ini ditampilkan ini petugas penerimanya. Nah saja di petugas penerima. Kita coba cek. Petugas penerima. Pas dulu. Di sini kita coba apa ya? Sudah memperbaiki di bagian-bagian ini. Kemudian kita coba jalankan. Kita coba cetak. Maka hasilnya seperti ini ya. Ini nampak petugas penerimanya dan jenis cucian. Nah saja di bagian ini petugas penyiaran dengan pelanggan ini statusnya itu masih berupa angka. Nah jadi tentunya kan sebuah pelanggan itu atau sebuah pemilik dari GoFront itu penasaran ya bentuk dari laporan yang seperti apa. Kemudian dengan angka itu juga bisa membuat orang keliru ataupun bingung angka yang mana yang mau ditampilkan itu. Nah kemudian dengan ditambahnya foto, orang juga lebih antusias ya di dalam datang untuk menyelenggarakan rapat ataupun pernikahan tersebut. Kemudian di sini kita perbaiki kembali untuk sisa-sisanya. Nah, jadi nama petugas, kemudian nama karyawan, nama petugas, ID karyawan secara ID petugas secara. Berarti ini kita pindahkan, kemudian kita masukkan ke bagian ini. Kemudian ini apa ya, nama jenis cucian, kemudian nama pelanggan, nama pelanggan, nah maka hasilnya seperti ini. Nah saja di bagian penerimanya tidak di penerima, nama penerima di sini tidak ditampilkan ya nama dari penerimanya. Kemudian selanjutnya kan seperti yang kita lihat di sini, untuk rupiahnya kan masih berupa apa ya, campur aduk. Nah jadi di sini kita buatkan sebuah format ya, format bentuk ke dalam rupiah untuk harga dengan totalnya ini. Berarti keduanya ini apa ya, harga ya, ini kita masukkan rupiah, kemudian di sini lalu rupiah, ini juga rupiah, rupiah
Ya, seperti ini. Kemudian saat dijalankan, ya, seperti ini. Dia formatnya kan bentuk ke dalam rupiah ya. Kemudian selanjutnya itu di sini kita buatkan dengan untuk grand totalnya. Nah, jadi maksud dari grand total itu kan apa ya? Kalau dibilang itu penjumlahan ya, penjumlahan secara keseluruhan ya, jumlah hasil dari secara keseluruhan ini. Nah, jadi contohnya ketika tabel ini. Nah, jadi ini kan total sekian ya untuk masing-masing atributnya. Sedangkan di grand total nanti itu udah mentotalkan ya, menjumlahkan secara keseluruhan dari ketiga tabel ini. Seperti itu. Untuk grand total, kita penjelasan ada di modul sebelumnya, dan saya jelaskan ulang. Variabel GT, nama GT panjangan grand total sama dengan nilai awalnya adalah nilai 0. Kemudian di sini ini kan sebenarnya grand totalnya. Kita kasih nama variabel GT sama dengan variabel GT ditambah dengan hasil perhitungan dari ini. Kita tambahkan dalam kurung ini supaya lebih jelas. Selesai, hanya begitu saja. Lalu tinggal kita display. Kemudian di sini untuk bagian atasnya kita buatkan sebuah fungsi baru ya dengan nama variabel GT ya sama dengan 0. Kemudian di bagian bawah ini kita apa ya? Display ya. Kita display ini berat, ini kan berat ya. Harga kita gunakan di bagian sini. Di sini kita masukkan itu ya, variabel GT variabel. Nah, jadi variabel GT ini kan grand total ya. Kemudian tambah variabel D itu berat kemudian di dalam ini variabel D harga kita save. Ini variabel GT sama dengan variabel GT plus variabel D berat dikali dengan variabel D. Variabel D itu dimana di dalam itu harga, kemudian pada bagian bawah ini variabel GT sama dengan variabel GT variabel D berat
dikali dengan variabel D, di dalamnya itu harga. Di dalamnya itu harga ini ya, seperti ini. Coba refresh. Maka ada tampilan seperti ini. Kemudian di bagian ini kan sudah ya. Baik, kemudian di sini kita coba cek kembali di bagian ini, di bagian bawah. Di sini kita tambahkan di bawah dari tabel itu tag PHP ya. Tabel kita taruhkan grand total. Grand total. Kemudian di sini kita buka tag PHP echo, dia menampilkan rupiah ya, kita panggil rupiah. Di dalamnya itu apa ya, variabel. Variabel gt titik, kemudian di sini kita coba jalankan dulu bagian dan totalnya, kemudian kita coba refresh. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi bentuk dari grand total ini kan, ini adalah apa ya, penjumlahan secara keseluruhan untuk di bagian 3 data ini, sehingga ditotalkan keseluruhannya itu dengan total Rp1.825.000 ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kemudian pada bagian ini kita biar saja ya. Lalu di bawahnya kita taruhkan dengan terbilang maka tag PHP echo. Nah, jadi terbilang ini kita panggil ke bagian get datanya. Nah, jadi terbilang itu kita taruhkan terbilang variabel gt ya, variabel gt titik, kemudian kita save. Lalu saat dijalankan maka hasilnya seperti ini. Ini terbilangnya itu sebenarnya dia di bagian bawah grand totalnya. Berarti di sini kita tambahkan saja BR. Oh ya, BR ini kan break row. Saat dijalankan kita coba refresh. Nah, maka hasilnya seperti ini, dimana terbilangnya itu 1.825.000 ya, rupiah. Nah, jadi di sini di belakangnya ini kita tambahkan apa ya? Tambahkan rupiah kah? Rupiah. Salah ini. Kita tambahkan rupiah.
berarti ini kita hilangkan saja ya. Ya, terbilangnya itu Rp1.820.000 seperti ini. Kemudian selanjutnya, oh ya, di sini kita tambahkan untuk rupiahnya. Nah, jadi supaya di belakang ini kan terbilang kan 1.820.000 rupiah. Ini kan tidak ada kata belakang itu rupiah. Nah, jadi di sini kita tambahkan rupiah ya, rupiah kembali. Tadi itu ada kesalahan teknis sehingga dia error. Tapi di sini ke tanda petik ya, sebenarnya tanda petik ketika ditaruhkan rupiah. Rupiah. Kemudian saat dijalankan, dia hasilnya seperti ini. Ini terlalu berdempet. Kita spasi saja. Coba refresh. 1000 terbilang variabel GT kita coba cek. Rp5.000. Rupiahnya di sini berdempet. Terbilang variabel GT rupiah. Rp5.000, Rp1.825.000. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini kita buat yang namanya nah jadi seperti yang kita lihat di bagian terbilangnya itu, dimana setiap kata ini kan huruf depan itu kan apa ya, huruf kecil semua. Nah, jadi yang mau kita buat di sini adalah huruf kapital ya, untuk setiap penamaan apa ya, penamaan kata awal untuk setiap katanya. Nah, jadi di sini kita setting pada bagian laporan PDF periodenya. Nah, jadi untuk penamaan untuk huruf kapitalnya itu di sini kita tambahkan saja ukes ya. Kita tambahkan ukes di bagian terbilangnya. Ukes, kemudian kita coba refresh, dia error di 76 terbilang tag PHP ukes terbilang. Di bagian sini kan error ya. Nah, berarti ini kesalahannya itu di bagian ini sebenarnya itu UC words, words ya. Kemudian kita save. Tag PHP. Oh ya, echo tidak ada ini. Echo UC word.
terbilang variabel kita rupiah. Kemudian saat dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Terbilang Rp1.820.000. Kemudian di sini kita setting untuk bagian tanggalnya. Nah, jadi contohnya tanggal di sini kan, untuk tanggal ambil ini saya setting dulu. Saya kosongkan saja untuk tanggalnya. Ini coba pakai tunggu. Di bagian ini datanya kosong, tidak ada. Ini penerima. Nah, jadi yang mau kita rubah di sini adalah ini di tanggal ambilnya. Nah, jadi seperti yang kita lihat di bagian layar ini, untuk tanggal ambilnya itu kan, ini formatnya itu 00. Nah, berarti datanya itu kan untuk tanggal itu belum kita input. Nah, sehingga dia menampilkan tanggal ambilnya itu seperti ini. Nah, jadi yang mau kita buat di sini adalah jika tanggalnya belum kita masukkan, maka yang ditampilkan itu adalah kosong ataupun garis datar pada bagian kolom tanggal ambilnya, bukan menampilkan seperti ini. Berarti kita settingnya itu di bagian laporan PDF periodenya, sama seperti video-video sebelumnya, untuk menghilangkan yang namanya seperti ini. Kita panggil fungsinya sehingga dia menampilkan garis data. Apabila datanya ditemukan seperti ini, maka dia menampilkan garis datar ataupun kolomnya itu kosong. Apabila datanya tidak ditemukan, maka dia menampilkan tanggal. Seperti itu. Berarti di bagian tanggal ambilnya. Jadi di sini kita buatkan sebuah fungsi if ya. Yang nanti fungsi if kan sama seperti kita buat ya, yang sering kita buat sebelumnya kan, fungsi jika ditemukan datanya. Nah, jadi tadi kan di bagian tanggal ambilnya. Nah, berarti tanggal ambil ini apa tadi? Tanggal ambil. Nah, jadi di sini kita buatkan fungsi if jika variabel apa ya? Jika variabel tanggal ambil ya. Jika variabel tanggal ambil formatnya itu 000, maka dia menampilkan apa? Dia menampilkan garis datar. Kemudian jika tidak ya, jika tidak, maka dia menampilkan ini. Maka dia menampilkan ini tanggal ambilnya, variabel D tanggal ambil. Kemudian kita coba save as. Kemudian saat dijalankan, nah, maka hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini sih.
untuk di bagian tadi. Kemudian ini kan datarnya kan ke samping kiri ya. Nah, jadi di sini kita coba di bagian ininya coba rata apa ya, rata tengah center. Kemudian kita letakkan nah, dia jadi rata tengah seperti ini. Untuk nama juga ini kita coba apa ya, kasih rata tengah. Coba lihat di bagian apa tadi, nama petugas. Ini oh ya, petugas penyerang. Tapi biarlah, ini kita tidak usah ya, biarkan yang di atas saja untuk bagian rata tengah. Nah, jadi kemudian selanjutnya ini kan kita ubah ke apa ya, formatnya. Nah, jadi seperti yang kita lihat untuk bagian tanggalnya ini kan tanggal terima kemudian dengan tanggal ambilnya, di mana formatnya itu didahului dengan tahun. Nah, jadi sebenarnya itu pada umumnya tanggal itu kan sebenarnya itu bentuk dari format tanggal itu dia didahului tanggal ya, tanggal kemudian diikuti dengan bulan, setelah itu baru tahun. Nah, sedangkan seperti yang kita buat di bagian laporan PDF periodenya, di mana format tanggalnya itu didahului tahun. Nah, jadi ini kan kurang relevan, sehingga di bagian ini kita ubah bagian dari tanggalnya itu untuk format kita ubah ya. Jadi format yang kita ubah itu didahului tanggal, kemudian diikuti oleh bulan, dan setelah itu barulah tahun. Nah, berarti di bagian apa tadi? Di bagian kemudian di sini kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita menambahkan format ya, format untuk tanggalnya. Nah, jadi formatnya di sini itu date, eho date, di dalam kurungnya ini apa ya, D kecil, kemudian M besar dengan Y, lalu kemudian str to time oh ya, ini pindahkan di belakang. To time, jadi variabel dia tanggal terima ya. Di sini tanggal terima, kemudian kita tambahkan satu kurung lagi, maka hasilnya seperti formatnya kan ini seperti ini dia. Kemudian kita save, lalu saat dijalankan, nah maka formatnya seperti ini ya, bentuk dari formatnya, dimana tanggal 4 Oktober 2022, dimana sebelumnya kan formatnya kan seperti ini. Nah, pada saat kita menambahkan sebuah apa ya, perintah untuk bentuk dari format tanggalnya, maka dia berubah seperti ini. Nah, kemudian di sini kita berlaku untuk bagian tabel-tabel yang lainnya. Kemudian kita masuk pada bagian tabel tanggal ambilnya. Nah, jadi tanggal ambilnya itu sebaliknya kita buatkan seperti itu. Di bagian tanggal ambil, mana tanggal ambilnya? Ini tanggal terima. Tanggal ambil petugas penerima. Tanggal terima, petugas penerima. Jadi petugas status
Jadi pelanggan. Oh ya, ini tanggal ambilnya. Tanggal ambilnya ini kita apa ya? Kita letakkan di bagian mana ini? Kita letakkan di sini saja. Date M Y str to time variabel d tanggal ambil sebenarnya ini salah kayaknya. Kemudian di bagian ini kita hapus saja. Kita jangan gunakan di bagian ini. Kemudian di bagian ini supaya lebih mempermudah, di sini kita buatkan saja untuk bagian fungsinya. Nah, jadi fungsinya itu kita buat di bagian get data supaya setelah fungsinya kita buat, lalu kita panggil pada bagian untuk tanggalnya ini. Nah, jadi untuk bagian get datanya kita tambahkan sebuah fungsi, kita buatkan fungsi untuk format tanggalnya. Nah, jadi fungsinya di sini function. Di sini kita masukkan tgl, kemudian di dalam variabel ini kita masukkan dengan nama tanggal. Nah, kemudian untuk bagian if, di bagian isinya kita hapus saja. Lalu di dalamnya itu kita ganti dengan variabel hasil. Kemudian kita ganti dengan variabel hasil. Kemudian di dalamnya itu kita masukkan format untuk tanggalnya yang ini. Berarti di sini kita masukkan date dalam buka kurung itu formatnya tadi kan D, kemudian M, lalu Y besar. Kemudian di sini kita koma. Lalu kita masukkan tr to time. To time, kemudian di dalam variabel kita masukkan kembali yang namanya variabel tanggal. Ya, variabel tanggal. Kemudian return, dia memberikan hasil. Nah, return ini variabel hasil. Ya, dia menampilkan nih hasilnya, nanti kan dia menampilkan dari bentuk format tanggalnya. Nah, berarti di bawah ini return variabel hasil. Ya, variabel hasil. Nah, kemudian kita save terlebih dahulu. Lalu, nah, jadi untuk bagian fungsinya kan sudah kita buat. Nah, setelah itu kita panggil pada bagian laporan PDF periodenya. Kita panggil pada bagian ini. Nah, jadi panggilnya itu kita masukkan tadi itu namanya tgl
TGL kita panggil di bagian ini ya, di bagian bawah ini. TGL dalam kurung ini, dalam kurung ini kita coba ya. Kemudian saat dijalankan kita coba refresh, tadi itu di bagian tanggal ambilnya. Kemudian lanjut. Nah, dia formatnya seperti ini. Ini kan tanggal terimanya, kemudian ini tanggal ambilnya. Dimana format ini dia berubah menjadi 5 Oktober 2022. Yang dimana sebelumnya itu format sebelumnya itu didahului dengan tahun. Didahului dengan tahun, kemudian bulan, barulah tanggal. Sedangkan pada saat kita memasukkan yang namanya sebuah fungsi untuk format tanggalnya ini sudah kelihatan bagus, dimana didahului dengan tanggal, kemudian disusul dengan bulan Oktober, lalu baru tahun. Seperti ini. Di bagian atas tuh, di bagian atas ini kita ubah, ini kita hapus ya, karena memang untuk fungsinya sudah kita buat. Jadi di sini kita tidak perlu untuk memasukkan secara lengkap di bagian ini. Nah, di sini kita tambahkan saja untuk fungsinya. Kita panggil yang sudah kita buat function di bagian get data tadi. Berarti di sini kita tambahkan saja TGL, kemudian buka kurung, setelah itu tutup kurung, save. Saat dijalankan hasilnya tetap sama. Hanya saja perbedaannya itu kita panggil menggunakan function. Sedangkan sebelumnya itu kita gunakan itu formatnya secara lengkap di bagian tanggal terimanya. Sehingga kelihatan panjang. Kalau kita menggunakan sebuah function ataupun fungsi, di sini kita kelihatan tidak terlalu terlalu panjang untuk bagian bentuk dari scriptnya. Kemudian kita cek kembali di bagian tanggal terima dengan tanggal ambil sudah. Lalu di bagian periodenya ini bentuk formatnya itu sama seperti format sebelumnya untuk tanggal terimanya. Nah, berarti di sini kita panggil saja fungsinya di bagian mana tadi? Laporan PDF. Laporan data ya, di bagian periode. Nah, di sini kita panggil saja TGL, buka kurung, kemudian tutup kurung. Di bagian sampai ini juga, di variabel selesai, TGL, buka kurung, kemudian tutup kurung, kemudian save. Saat dijalankan pasti hasilnya berubah ya, seperti ini. Periode 4 Oktober 2022 sampai dengan 5 Oktober 2022. Baik, untuk ini kan di bagian pengolahan data transaksinya. Nah, jadi untuk laporan PDF menurut periodenya kurang lebih sih sudah selesai untuk bagian periodenya. Kemudian untuk bagian periodenya ini kita tinggalkan. Lalu di sini kita fokus pada bagian selanjutnya, itu laporan PDF menurut status transaksinya. Nah, jadi di bagian status transaksi ini kita ambil yang statusnya itu dicuci. Kemudian saat dicetak, ya di hasilnya seperti ini. Nah, kemudian seperti yang kita lihat untuk bagian-bagian ini, status laporan PDF statusnya itu ini masih kelihatan belum sesuai dengan prosedurnya. Nah, sedangkan di bagian petugas penerimanya ini masih berupa angka. Nah, sebenarnya yang ditampilkan ini bukan angka, melainkan nama petugasnya dengan format tanggal sampai pada bagian jenis cucian ini masih berupa angka. Nah, jadi selanjutnya itu kita ubah ya. Untuk angka-angka ini sama seperti untuk bagian cetak laporan PDF untuk periodenya. Nah, berarti di sini kita melangkah pada bagian laporan PDF status transaksi. Nah, untuk
laporan PDF periodenya kita tinggalkan. Kita fokus pada bagian laporan PDF status. Laporan PDF status transaksi. Nah, jadi di bagian ini kita ambil, kita koneksikan ya, kita include kita cari yang namanya get data. Ya. Kemudian kita coba perhatikan untuk bagian get datanya. Get datanya kan terdapat di 2 folder. Berarti di sini kita /2/ ya. Lalu selanjutnya itu ini statusnya. Status transaksi. Oh ya, status transaksi ini. Nah, yang mau kita ubah di sini adalah ini, tanggal terimanya. Kemudian untuk bagian ini kan untuk include-nya sudah kita koneksikan dari get datanya. Nah, jadi get data kan berada di luar folder, sehingga di sini kita /2 kemudian /get data. Getdata.php. Nah, kemudian di sini kita tinggal panggil saja untuk bagian-bagiannya. Nah, jadi ini tanggal terima, berarti tanggal terima ini tanggal terima kita taruhkan saja TGE sesuai dengan format ataupun fungsinya tadi. Kemudian nama petugas penerima, ID petugas penerima ini berarti nama petugas 1. Di sini kita panggil di bagian ini, ya, di bagian itu. Di sini kita panggil untuk nama petugas 1, lalu tanggal ambilnya ini kita masukkan TGL ID petugas serah. ID petugas serah nama petugas 1 ya. Nama petugas 1. Kemudian ID pelanggan, berarti di sini nama pelanggan, nama pelanggan, kemudian nama pelanggan ini kita biarkan, kemudian ID jenis cucian, berarti di sini nama jenis cucian. Kemudian beratnya kita biarkan apa ya? Oh ya, berat kita biarkan, kemudian harga kita taruhkan rupiah. Kemudian di bagian untuk totalnya ini kita taruhkan rupiah juga. Rupiah kita save. Kemudian saat dijalankan, nah maka hasilnya seperti ini. Nama penerimanya ini tidak ada ya. Nama penerima. Oh ya, untuk nama penerima kan kita belum isi kayaknya. Ini. Nama penerimanya belum isi itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk bagian-bagian yang sudah kita panggil fungsinya tadi. Baik, kemudian jadi untuk bagian ini kan sudah ya. Nah, jadi untuk bagian penerimanya kenapa kosong ya? Karena memang data yang ada di bagian ini kan dicuci ya. Statusnya kan dicuci.
Nah, pada saat klik detail, data kan ada 3 ya. Selimut, celana dengan baju. Sedangkan ini selimut celana dengan bagus, dengan apa? Dengan baju kaos ya. Sedangkan tadi kan nama penerimanya itu belum ada itu, kita kosongkan sehingga di sini tidak diambilkan. Nah, kemudian yang mau kita ubah di sini adalah untuk apa ya? Untuk tanggal ambilnya. Nah, tanggal ambil ini kita coba apa ya? Kosongkan dulu. Ini apa ya? Kita setting di database saja untuk tanggal ambilnya. Transaksi contohnya di sini kita apa ya? Ubah saja 0 ya. Saat dijalankan. Mana tanggalnya? Ini tidak berubah. 0. Apa ya? Di sini kita formatnya itu kita ubah 0, 0, 0. Kemudian ini 0, ini 0. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kemudian, nah jadi cara untuk mengatasi, nah sehingga di sini kita harus membuatkan sebuah apa ya? Fungsi ya untuk menghindari ya format yang seperti ini. Berarti di sini kita gunakan ya ataupun kita panggil ya if else di laporan PDF status. Tadi itu di bagian tanggal ambilnya, berarti di tanggal ambil ini tag PHP if jika ya variabel d, jika variabel d tanggal ambil tanggal ambil formatnya itu seperti ini, data 00 data 00, maka dia menampilkan datar ya echo, dia menampilkan format data seperti ini. Kemudian else jika tidak dia maka menampilkan ini. Kemudian kita coba save, lalu kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan di bagian ini ya. Oh ya, di depan tag PHP center untuk rak tengah ya. Ya, seperti ini. Ya, kemudian selanjutnya di bagian ini kan sudah
Nah, jadi selanjutnya untuk tanggal ambil kan sudah. Selanjutnya yang kita buat di sini adalah untuk ini grand totalnya. Ya, sama seperti tabel sebelumnya ataupun tabel periode tadi. Bentuk PDF periodenya itu. Di sini kita tambahkan totalnya ini, ya. Total ya, jumlah keseluruhan dari ketiga data ini. Bentuk ya, penjumlahan hasil keseluruhan. Lebih jelasnya seperti itu. Berarti di bagian rupiahnya ya, di bagian rupiah ya, di bagian atas kita tambahkan variabel GT sama dengan 10. Lalu kemudian di bagian bawah ini kita tambahkan, oh ya, ini kan kita tambahkan di bagian bawah ya. Di bawahnya itu tambahkan yang namanya ini variabel GT ya, grand total maksudnya. Itu GT kemudian variabel GT ditambah dengan ini total keseluruhan ini. Ditambah variabel D berat dikali dengan variabel D harga. Kita save. Kemudian saat dijalankan, oh ya, di sini kan belum ya, karena memang untuk penulisan grand totalnya belum ini. Grand totalnya itu kita masukkan di sini. Grand total. Dia panggil ini tag PHP echo variabel GT variabel GT ini kan. Coba cek totalnya, ini dia hasilnya seperti ini. Kita coba cek BR. Baik, di sini untuk grand totalnya kita BR, kemudian di grand totalnya variabel echo dia menampilkan ini. Di sini kita taruhkan rupiah. Rupiah ya, seperti ini. Kemudian saat dijalankan, nah maka dihasilkan seperti ini ya, grand total. Nah, dimana total keseluruhannya itu 1.825.000 rupiah. Ya, ini kita tambahkan ya. Oh ya, ini bukan ya, nanti itu kita tambahkan di bagian terbilangnya. Ini kita biarkan. Nah, jadi ini sudah ya. Terbilang di sini kita gunakan terbilang PHP echo UC words. Di bagian sini UC words, kemudian di dalamnya itu terbilang variabel GT.
Ini ya. Kemudian kita save. Saat dijalankan, oh error. Oh iya, di bagian ini sampai 10.30. Di bagian sini letakkan di bagian belakang. UC Words. Ya seperti ini. Kemudian saat dijalankan, maka terbilang seperti ini. Ini kita BR saja ya. Kemudian di bagian ini terbilang laporan PDF. Di bagian ini tidak menampilkan laporan PDF status transaksi. Oh ya, ini sudah ya. Terbilang 1.820.000 ya, 25.000. Periode variabel ambil ini, terletakkan di sini. Kita save. Ya, oke, seperti ini. Nah, jadi di bagian ini kan sudah untuk bagian laporan PDF status transaksinya. Kemudian kita masuk pada bagian pelanggan. Nah, jadi pelanggan ini kan sama ya, sama seperti tabel-tabel sebelumnya ya. Di sini masih berupa angka. Nah, jadi di sini kita ubah ya sesuai dengan tabel sebelumnya. Di sini kita masuk pada laporan PDF pelanggan. Laporan PDF pelanggan ya. Nah, jadi di laporan PDF pelanggan ini kita koneksikan dulu untuk include-nya, include get data. PHP di sini kita tambahkan include apa ya, get data .php. Ya seperti ini. Kemudian di sini kita panggil ya untuk laporan pelanggan laporan PDF pelanggan. Ini salah ya, laporan PDF pelanggan, laporan di sini ya. Laporan PDF pelanggan. Nah, kemudian di bagian tanggal terimanya kan nanti kita ubah formatnya. Oh ya, kita ubah saja formatnya ya. Formatnya ini TGL. Seperti ini ya.
tanggal ini TGL. Kita coba dulu. Saat dijalankan ya berarti pas ini. Kemudian di bagian nama penerima, petugas penerima. Nama petugas 1. Tanggal ambil TGL. Oh ya, TGL. Tanggal ambil, kemudian ID petugasnya. Nama petugas. Status kita biarkan nama petugas, ID jenis, nama jenis cucian, nama jenis, nama jenis cucian. Kemudian berada dengan harga, kita coba share dulu. Kemudian saat jalankan, dia hasilnya seperti ini. Petugas tanggal ambil. Oh ya, nanti di sini kita apa ya? Menggunakan if else. Jika datanya kosong, sehingga sebenarnya kan di sini ditampilkan itu data ataupun nol. Sedangkan ini tidak ditampilkan. Nanti kita apa ya? Perbaiki untuk bagian ininya. Nanti kita gunakan yang namanya if else. Kemudian jenis cucian ini sudah juga, berat dan harga. Kemudian di sini kita ubahkan ke bagian rupiahnya. Rupiah harga berat. Rupiah RP harga. Sudah, kemudian totalnya di sini. Ini kita taruhkan di mana ya? Oh ya, di sini. Rupiah kemudian saat dijalankan, nah maka hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita, ini kan sudah ya. Lalu kita di bawah ini kita buatkan grand totalnya, total keseluruhan dengan terbilangnya. Nanti berarti di bagian ini kita buatkan apa ya? Di bagian ini, di bagian bawah ini, ya. Di sini kita buatkan dulu dia punya variabelnya. Variabel GT sama dengan 0. Lalu di bagian bawah, ya di bagian sini kita tambahkan variabel GT, variabel GT ditambah dengan variabel D pilihan ya bukan pilihan ya, variabel D berat lalu kemudian di bagian berat apa ya, bagian berat ini kemudian di bagian berat
Ini barat, bagian barat ini dikali berat dikali dengan harga dikali dengan berat ya. Berat dikali dengan harga. Kita ambil ini. Berat dikali dengan variabel harga, lalu di bagian bawah ini kita tambahkan untuk tombol grand total, kemudian tag PHP eho rupiah, rupiah. Di dalamnya itu variabel GT, ini berarti ini kita kemudian di bawahnya itu terbilang tag PHP eho nya di sini UC watch terbilang variabel GT. Seperti ini. Kemudian di saat dijalankan dia hasilnya seperti ini. Ini kita BR, kemudian di bagian sini juga kita BR, ya seperti ini. Grand total 35.000, kita tambahkan rupiah. Rupiah kita coba jalankan ya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya seperti yang kita lihat di sini untuk bagian bilangan PDF-nya ya kan sudah seperti ini, berarti ini sudah pas. Kemudian selanjutnya itu kita masuk pada bagian periode untuk Excel-nya. Ini kan bagian PDF-nya. Kemudian di sini kita lanjut pada bagian untuk Excel-nya. Pada bagian Excel, kita klik cetak Excel. Kita dokumen itu transaksi menurut periode. Kita buka. Kemudian selanjutnya itu ini file Excel-nya. Nah, jadi file Excel-nya di sini untuk di bagian ini kita usaha untuk mengubahnya karena memang di bagian ini filenya itu sudah otomatis berubah sesuai dengan file di PDF tadi. Nah, jadi datanya itu sama. Nah, dimana
dia itu mengubahnya itu secara sekalian ya, tanpa harus kita buatkan ulang lagi untuk bagian-bagiannya. Nah, berarti untuk Excelnya ini sudah pas. Kemudian kita close, lalu kita coba cari lagi yang bagian-bagian yang ingin kita perbaiki. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian ini, bagian data petugasnya. Nah, jadi pada bagian data petugas ini, di sini hal yang perlu kita buat di sini adalah untuk mengubah tombol ini menjadi icon ya. Nah, jadi tergantung keinginan juga sih. Di sini kita ubah di bagian tombol ini, kita ubah menjadi tombol ya, tombol hapus. Kita apa ya? Kita ambil yang namanya petugas. Petugas, tombol hapus. Tombol hapus ini kita taruhkan di sini. Kelasnya itu BTN sukses, kemudian ukurannya itu small. Kemudian saat dijalankan, nah, dia seperti ini. Kemudian di tombol ubah juga, tombol ubah di sini. Plus plusnya itu BTN sukses, kemudian BTN small. Saat dijalankan, ini warning ya, seperti ini. Bagian pelanggan ini sudah semua. Kemudian selanjutnya itu apa ya, di bagian sini ini kan tombolnya sudah. Nah, jadi langkah selanjutnya itu kita ubah yang di icon di bagian atas ini. Nah, ini kan ikonnya kan masih apa ya, masih yang localhost ya, examnya. Jadi untuk mengubahnya itu dia apa, di CDN kan ya, kita tambahkan di sini icon. Kemudian selanjutnya screennya kita ambil ini untuk ikonnya, kita ambil ini. Kemudian di sini kita letakkan bagian bawah. Lalu untuk filenya itu di sini kita sudah download filenya. Icon. Mana icon? Oh ya, ini kita ambil, kita letakkan di bagian dalam filenya, di bagian love laundry, di bagian sini. Ini kita ubah namanya itu menjadi icon apa ya,
PNG seperti ini. Kemudian di sini kita close saja. Ya, ini sudah masuk. Oh ya, ini icon ya seperti ini. Oh ya, ini transparan ya. Musik icon, coba ambil ini, kita hapus. Ya, icon kita letakkan kembali. Seperti ini. Kemudian di bagian sini kemudian selanjutnya di sini kita masukkan di mana lokasi itu disimpan dengan nama filenya. Karena filenya itu berada di luar, berarti kita sini titik 2 kemudian slash, kemudian kita save, lalu kita coba refresh. Nah, maka hasilnya seperti ini, ikonnya berubah jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian petugas ini ya, kurang lebih sih seperti ini ya. Kayaknya ini sudah berhasil. Untuk di bagian petugasnya ini, nah berarti selanjutnya itu kita close, kemudian kita masuk pada bagian pelanggannya. Masuk pada bagian pelanggan. Oh ya, bagian pelanggan. Ini bagian, oh ya, pengunjung. Sebenarnya ini kita ganti ya, nama filenya itu ini pelanggan. Oke, pelanggan. Kembali. Oke. Jadi di sini kita masuk pada bagian pelanggan ya. Logout ini sudah berfungsi, kemudian kita masuk pada bagian login pelanggan ya. Dia saatnya tampilannya seperti ini untuk dari pelanggannya. Kemudian berarti di bagian ini kita keluar bagian petugasnya, kita fokus ke bagian pelanggan di bagian beranda. Beranda itu di kontainer. Kemudian refresh ya. Nah, lalu kemudian di bagian ini kita apa ya, mencoba untuk merubah ya bagian latarnya ini, backgroundnya. Nah, jadi untuk mengubah backgroundnya ini kan sama seperti video-video sebelumnya ataupun pada tutorial sebelumnya, untuk mengubah dia punya backgroundnya ini.
Nah, jadi untuk menggantinya di sini kita fokus ke bagian apa ya? Di bagian body, mana body ya? Di bagian ini ya. Di bagian body ini kita masukkan dia kelas kelasnya itu color change color change 2x body color change 2x. Kemudian di bagian kontainernya ini div class container apa ya, show shadow P4 background white. Kemudian refresh, dia hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya di bagian ini kita tambahkan include untuk backgroundnya, include slash tema .php. Sehabis jalankan hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini kan berhasil kita ubah ya, karena tadi kan temanya sudah kita masukkan. Setelah dijalankan kemudian logout, ya hasilnya seperti ini. Di sini kita coba masuk kembali. Nah, jadi yang harus diperbaiki kembali kan ini cetak ya, cetak yang harus kita perbaiki di sini itu ini bagian tanggal terimanya. Nah, jadi formatnya kan tidak sesuai. Jadi formatnya ini kita ubah ya seperti pada tabel-tabel yang lainnya. Nah, jadi ubahnya itu di bagian apa ya? Ini tanggal apa nih? Tanggal terima. Ini tanggal terimanya itu kita panggil. Ini kan fungsi sudah ada, get data. Berarti kita panggil itu tanggal kah? Varia tg, kemudian saat dijalankan dia error. Kita cek di bagian get data tgl t ya, seperti ini formatnya, seperti ini sudah pas ya. Kemudian di bagian tanggal ambil juga kita taruhkan itu formatnya, takutnya kan sewaktu-waktu datanya itu sudah diisi. Berarti di sini kita tambahkan tgl ya, seperti ini sih.
Coba cek kembali, perbaiki ya untuk yang kesalahannya. Cari, oh ya, cari seperti ini. Kemudian kita coba cek mana-mana lagi yang mau diperbaiki. Nah, jadi selanjutnya itu kita buat untuk ini, dia punya gambarannya dan punya tampilannya di sini. Jadi yang mau kita buat itu ini, gambaran ataupun tampilan yang ingin kita buat. Nah, jadi nanti itu kita tambahkan itu carouselnya. Nah, jadi carousel itu kan semacam gambaran ya, gambaran yang di atas ini nanti itu tidak bergerak, dia putar-putar seperti itu. Nah, jadi untuk menambahkannya di sini, saya sudah sediakan untuk carouselnya. Di sini kita ambil carouselnya ini, kemudian di sini kita tambahkan di sini. Di sini kita buat filenya itu bg, ayo, apa ya kita buat ini? Ya bg saja. .php. Kemudian di sini kita tambahkan untuk file. Lalu di bagian ini kita salah ya. Oh ya, ini. Ya, seperti ini. Kemudian untuk apa ya? Hugo. Kemudian pada bagian bawahnya ini kita tidak usah. 1 2 3 1. Ya, oke, seperti ini. Oh ya. Nah, jadi untuk carousel ini kita ganti saja ya. Kita ambil saja yang ini. Untuk carouselnya, kemudian kita letakkan di bagian sini. Untuk carouselnya. bg.php not found. Oh ya, di dalam pelanggan ini. Oke. Ya, crossnya seperti ini sih. Los Angeles. Ini kita ubah. Kita ganti dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya di bagian ini. Ya. Jadi di bagian bawah ini mana ya? Oh ya. Ini kita hapus ya. Oh ya, ini kita hapus. Apa ya? 1 2 3 obat ini kita hapus. Nah, jadi gambarnya itu sudah kita sediakan di bagian ini gambarnya.
Yang mana ya? Oh ya, yang ini. Ini terlalu besar kayaknya dengan yang ini ya. Nah, kemudian karena yang digunakan di sini adalah hanya ada 2, berarti yang bagian atas ini, yang di bagian ini kita hapus saja ya. Nah, lalu kemudian di bagian ini apa ya? Di bagian apa ya? Ini. Terus ini RSC-nya, image RSC-nya. Jadi RSC ini nama filenya. Ini kita tahu 1 JPG. Kemudian di bagian ini, di sini dia akan mencari ya, di mana file itu disimpan. G2 JPG. Kemudian kita simpan. Baik, kemudian selanjutnya itu file untuk kemudian selanjutnya itu di bagian apa ya? Kemudian pada banner ini kita ambil, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian local disk C-nya, di bagian Love Laundry, di Love Laundry ya, Love Laundry kita simpan di bagian sini. Ini kita masukkan itu tadi itu kita beri nama itu G1 dengan G2. Berarti di sini G1, coba lihat G1, kemudian G2 ya sudah. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kemudian untuk bagian ini kita hapus saja. Ini. Oke, ini juga kita hapus di bagian atas di optionnya. Ya, seperti ini. Saat dijalankan mana ya, tidak muncul. Pelanggan bg.php. Mana bg.php ini? Oh ya, di sini dia akan berada di 2 folder. Kemudian kita coba refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba cek kembali untuk bagian ini ya. Nah, lalu kemudian ini kita biarkan. Oh ya, di bagian ini. Oh ya, nah jadi background ini sebenarnya itu berada di luar. Kita cut. Kita pastikan di luar. Oh ya, kita cut. Kita cut ini. Kita pastikan di sini. Berarti ini kita hapus karena diberikan dalam satu folder. Kemudian selanjutnya itu kita panggil ke bagian pelanggannya ya. Untuk bagian berandanya itu kita masuk pada bagian dev kelasnya.
bagian riwayat transaksi di kelas container white. Kita panggil di bawah ini tag PHP include bg .php, kemudian tutup tag, kita save. Kemudian saat dijalankan pelanggan, di hasilnya seperti ini. Kita cek kembali untuk scriptnya, untuk letak kesalahannya itu di mana. Di sini kita coba perbaiki di bagian BG-nya, kita coba slash, save, kemudian kita coba refresh. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya, berhasil ditampilkan. Ya, oke. Ini terlalu apa nih? Di bagian beranda. Di mana ya? TBF di sini. Coba lihat hasilnya. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Di bagian beranda ini terlalu ke bawah. Di bagian seperti ini, berhasil ditampilkan. Oh ya, sebenarnya di bagian bawah ini saja, berarti di atas ini kita hapus ini. Ya, pas di bagian sini. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kemudian ini kan sudah berhasil kita tampilkan untuk di bagian ini. Ini bagian biodatanya ya. Jadi biodata ini biodata untuk seorang pelanggan ya. Pada saat mereka login, mereka akan melihat nama dari biodatanya. Kemudian ini adalah riwayat transaksinya pada saat mereka cetak untuk bagian notanya, maka dia menampilkan ini notanya seperti ini, ataupun proses rinciannya. Oh ya, di sini ada error ya, tanggal ambilnya. Nanti kita perbaiki ya untuk bagian-bagian selanjutnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Pada saat kita logout, dia keluar. Ini login pelanggan. Pada saat kita login, dia masuk pada bagian ini. Nah, jadi baik. Mungkin kurang lebih seperti ini ya mengenai sebuah validasi lanjutan ya untuk beberapa tahapan proses yang sudah kita lalui pada bagian-bagian yang tadi ya. Nah, jadi baik ya, dimana sebelum tadi kan sudah kita buat ya sebuah proses ya, tahapan-tahapan yang dilalui ya dari bagian petugas tadi sampai pada masuk pada bagian pelanggan. Nah, sampai kita membuat sebuah ini background ya untuk
yang disediakan untuk pelanggan ya di dalam pemesanan laundry ini. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti ini ya mengenai sebuah validasi lanjutan ya, untuk bagian-bagian yang sudah kita melakukan sebuah proses ataupun tahapan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita akan lanjut pada video yang selanjutnya.